Kira-kira teman-teman tahu nggak sih kenapa kita harus menjaga kebersihan? Dan kalian tahu nggak sih kalau virus bisa terdapat di mana aja, contohnya di tangan maupun di bagian badan kita. Nah, virus itu bisa kita temukan di mana aja loh. Contohnya di luar ruangan saat kita melakukan berbagai banyak aktivitas, mungkin banyak juga virus-virus yang menempel pada tubuh kita. Bahkan di dalam ruangan pun terdapat banyak virus loh teman-teman. Nah, sebelum aku mulai ke pembahasannya, di sini aku punya pantun dulu nih. Tapi jangan lupa bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera. Cakep, Singgahlah Tuan di Bukit Tinggi. cakep. Assalamualaikum untuk semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Nikmatus Sadah. Dan aku Sherina Aprilia. Nah, kita mau ngejelasin tentang virus dan peranannya. Yuk, disimak baik-baik ya. Nah, yang pertama-tama di sini aku mau ngebahas dulu nih tentang sejarah penemuan virus. Sebetulnya banyak banget ilmuwan yang udah menemukan sejarah penemuan virus ini. Tapi yang akan aku bahas kali ini adalah yang awalnya, yaitu dikemukakan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883, yang dimana beliau merupakan seorang ilmuwan berasal dari Jerman yang mengamati sebuah penyakit yang terjadi pada daun tembakau, yaitu bintik-bintik kuning nih. Nah, jadi si Adolf Meyer ini menduga kalau kemungkinan penyakit itu terjadi karena suatu patogen yang ukurannya lebih kecil dari bakteri dan hanya bisa diamati oleh mikroskop biasa. Ini menyiratkan bahwa ada partikel penyebab penyakit yang sangat amat kecil yang kemudian diketahui sebagai virus. Tapi awalnya Mayer itu belum menyadari kalau itu adalah sebuah virus nih. Jadi di sini aku bakal ngebahas tentang karakteristik dari virus. Pertama, partikel aseluler. Kedua, membutuhkan sel inang. Ketiga, bukan makhluk hidup karena tidak memenuhi ketujuh ciri utama makhluk hidup. Nah, yang keempat itu bersifat parasit obligat intraseluler. Selain itu, karakteristik virus juga dia tuh nggak punya kemampuan regulasi, tetapi dia punya tubuh yang terstruktur nih. Terus dia juga bisa berkembang biak atau memperbanyak diri di dalam sel inangnya. Terus dia membutuhkan dan mampu memanfaatkan energi di dalam sel inangnya, dan dia itu tidak tumbuh dan berkembang. Terus dia juga tidak menanggapi rangsang dan dia punya kemampuan adaptasi dan evolusi. Jadi di sini aku bakal ngebahas tentang ukuran virus yang bervariasi loh, antara 20 nanometer sampai 1500 nanometer. Hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Nah, di sini kita bisa ketahui loh tentang ukuran-ukuran virusnya. Ada parvovirus yang berukuran 20 nanometer dan virus polio 30 nanometer. Dan TMV yang berukuran 300 nanometer. Nah, di sini juga ada mimivirus yang berukuran 500 nanometer dan pitovirus juga memiliki 1500 nanometer. Selanjutnya, di sini aku bakal ngebahas tentang bentuk virus loh. Jadi, bentuk virus itu ada helikal, polihedral, bentuk kompleks. Helikal bentuknya helix atau ulir menyamping, contohnya TMV. Sedangkan polihedral punya banyak sisi, contohnya adenovirus, virus polio, dan pirinovirus. Bentuk kompleks, struktur lebih kompleks daripada bentuk-bentuk sebelumnya. Beberapa virus bahkan memiliki struktur kombinasi helikal dan polihedral. Contohnya, bakteri Ovoc. Apa sih jenis-jenis virus? Jenis-jenis virus dibagi menjadi dua loh, virus DNA dan virus RNA. Virus DNA, virus yang memiliki DNA sebagai materi genetiknya. Virus DNA biasanya mengandung DNA untai ganda, dsDNA. Contoh virus DNA adalah poxvirus, herpes virus, adenovirus, dan Kirkovirus. Dan sedangkan virus RNA, virus yang memiliki RNA sebagai materi genetiknya. Virus RNA biasanya memiliki ssRNA, tetapi mungkin juga mengandung dsRNA. Contoh virus RNA adalah paramyxovirus, orthomyxovirus, coronavirus, dan lain-lainnya loh. Kira-kira kita bakal bahas virus apa sih nih? Nah, pasti kalian udah tahu dong.
gambar yang udah aku taruh di situ bakteri apa. Nah, di sini kita bakal ngejelasin bakteri Olfak. Nah, bakteri Olfak merupakan virus yang sel inangnya adalah bakteri, disebut juga virus Vak atau Vak partikel virus yang dilengkapi disebut virion. Secara umum, struktur virus diwakili oleh bakteri Olfak yang berbentuk seperti T. Nah, struktur virus dari bakteri Olfak itu terbagi menjadi 3 utama, yaitu kepala, leher, dan ekor. Nah, kepala tersusun atas kapsiel yang di dalamnya terdapat materi genetik sehingga berfungsi untuk melindungi materi genetik. Leher menghubungkan kepala dan ekor berfungsi sebagai penyalur materi genetik dari kepala ke ekor. Ekor untuk menempel pada sel inang yang terdiri dari serabut ekor dan lempengan dasar bagian dari bakteri Olfak yang cukup kompleks karena tersusun atas beberapa komponen, yaitu selubang ekor, tabung ekor, serabut ekor, dan lempeng dasar. Jadi, kalau misalnya kita pelajari lebih lanjut, ada komponen penyusun ekor bakteri Olfak loh. Nah, komponen dari penyusun ekor bakteri Olfak itu terdapat selubang ekor, serabut ekor, lempeng dasar, tabung ekor. Jadi selubang ekor adalah bagian dengan struktur helix dan mengulir yang menyelubungi tabung ekor. Serabut ekor panjang berfungsi untuk membantu pelekat virus Vak T pada bakteri E. coli. Sedangkan serabut ekor pendek berfungsi untuk memicu bakteri Olfak melakukan infeksi pada sel bakteri melalui kontraksi selubang ekor. Lempeng dasar tempat melekatnya selubang tabung dan serabut ekor. Sedangkan tabung ekor tempat materi genetik dialirkan. Pada bagian distal tabung ekor terdapat jarum penusuk yang mengandung enzim lisozim, yaitu berfungsi untuk menghancurkan dinding sel bakteri loh. Teman-teman, kembali lagi ya sama aku. Di sini aku bakal ngejelasin tentang replikasi virus. Jadi, replikasi virus itu adalah kemampuan memperbanyak virus dengan memperbanyak komponen-komponen penyusun di tubuhnya seperti kapsid dan materi genetik. Nah, replikasi virus ini juga membutuhkan sel inang untuk membajak kerja ribosom dalam sintesis protein. Nah, tiap virus memiliki sel inang yang spesifik, bisa berupa sel bakteri, jamur, hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan sintesis protein nih. Ada 2. Yang pertama ada transkripsi, yaitu penyalinan kode-kode DNA menjadi RNA atau lebih tepatnya mRNA. Nah, yang kedua ada translasi, yaitu penerjemahan kode-kode pada mRNA menjadi protein. Nah, teman-teman, di sini aku juga mau ngebahas nih tentang replikasi bakteriofag yang dimana dibagi jadi 2, ada siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih apa sih siklus litik? Yuk kita bahas. Jadi siklus litik merupakan proses reproduksi virus yang dilakukan dengan memperbanyak diri atau replikasi di dalam tubuh inangnya. Jadi si virus ini akan menghancurkan tubuh inang tersebut. Nah, sehingga sel inangnya akan mengalami lisis atau pecah. Nah, virus yang memperbanyak diri dengan siklus litik akan melakukan penetrasi ke inangnya. Pada siklus litik terjadi 5 tahapan nih. Yang pertama ada tahapan adsorpsi atau penempelan. Jadi pada tahap ini ekor virus sudah mulai menempel pada dinding sel bakteri melalui serabutnya. Penempelan ini terjadi melalui reseptor yang ada di ujung ekor virus. Nah, penempelan bakteriofage ini bersifat spesifik ya. Jadi, hanya virus tertentu aja nih yang dapat melakukannya dan tidak bisa dilakukan oleh jenis virus lainnya. Setelah ekor virus berhasil menempel pada sel bakteri, enzim lisozim yang dihasilkan oleh virus akan menghancurkan dinding sel bakteri. Akibatnya, virus dapat masuk ke dalam sel bakteri tersebut. Nah, yang kedua ada fase penetrasi atau injeksi
atau bisa dibilang sebagai penyuntikan. Tahap ini itu terjadi setelah dinding sel inang mengalami kerusakan. DNA virus akan memasuki sel inang melalui lubang yang telah dibuat oleh virus. Proses masuknya ekor virus ke dalam sel bakteri dapat diibaratkan sebagai anak kunci yang memasuki gembok. Nah, DNA virus yang telah masuk ke dalam sel inangnya itu dia melibatkan penambatan lempeng ujung, terus kontraksi dan penusukan pasak pada bagian tubuh virus. Hanya asam nukleat inilah dari si virus yang bisa masuk ke dalam sel inang, sementara kapsid tetap berada di luar sel inang dan akan melepaskan diri secara alami setelah tidak diperlukan lagi. Yang ketiga ada fase replikasi atau eklifase atau penggandaan. Nah, jadi enzim lisozim yang telah dihasilkan virus sebelumnya itu tidak hanya memiliki kemampuan untuk merusak dinding sel inang aja, tapi dia juga bisa merusak DNA sel inang loh. Dampak dari proses ini yaitu menghentikan sintesis DNA bakteri. Nah, di mana DNA virus menggantikan peran DNA bakteri dan sepenuhnya akan mengendalikan sel bakteri. Sebagai hasilnya, virus dapat mengalami replikasi berulang kali. Nah, yang keempat ada fase assembling atau perakitan. Nah, pada fase ini itu segmen-segmen tubuh virus termasuk kepala, ekor, serabut, ekor yang sebelumnya terpisah akan mengalami perakitan menjadi satu kaspid yang lengkap. Kaspid yang telah terbentuk kemudian diisi dengan DNA atau RNA virus melalui proses reproduksi yang dihasilkan virus-virus baru. Pada fase ini jumlah virus yang dihasilkan dapat mencapai 100 sampai 200 unit loh. Nah, yang terakhir nih, ada fase lisis atau pemecahan sel inang. Yang dimana enzim lisozim itu tidak hanya berfungsi untuk membuat lubang aja nih, tetapi juga secara bersamaan dia tuh bisa memicu pelepasan virus-virus baru di akhir tahap reproduksi. Pemecahan dinding sel inang ini selanjutnya diikuti dengan pelepasan virus-virus baru yang telah bersiap untuk melakukan replikasi kembali dengan cara mencari inang yang baru. Nah, tadi kan udah aku bahas kan mengenai siklus litik. Nah, selanjutnya di sini aku mau ngejelasin tentang siklus lisogenik. Jadi kan tadi kalau di siklus litik itu dia tuh dapat memiliki kemampuan untuk menghancurkan inangnya kan. Nah, ternyata setelah diteliti nih, banyak virus yang dapat hidup bersama dengan sel inangnya. Nah, keadaan inilah nih yang disebut dengan lisogenik. Jadi dapat disimpulkan bahwa siklus lisogenik adalah suatu keadaan di mana virus dapat hidup bersama dengan sel inangnya tanpa menghancurkannya. Jadi ini tuh bisa jadi alasan kenapa sih orang sehat sekalipun dapat berpotensi ditemukan virus loh dalam tubuhnya. Selanjutnya ada tahapan dari siklus lisogenik ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada tahapan adsorpsi dan penetrasi. Jadi pada tahapan ini tuh virus akan menempel pada permukaan sel inang dengan reseptor protein yang spesifik. Kemudian akan menghancurkan membran sel dengan enzim lisozimnya. Nah, virus akan melakukan penetrasi pada sel inang dengan cara menyuntikkan materi genetik yang ada pada asam nukleatnya ke dalam sel. Selanjutnya ada tahap penggabungan. Jadi DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dengan DNA virus nih. Nah, DNA tersebut berbentuk kalung yang tak berujung pangkal terputus. Nah, kemudian DNA virus ini akan menyisipkan di antara DNA bakteri yang terputus. Lalu terbentuklah nih rangkaian DNA yang utuh yang telah terinfeksi atau tersisipi DNA virus. Selanjutnya yang ketiga ada tahap pembelahan. Jadi pada tahap ini DNA virus itu yang telah tersambung dengan DNA bakteri akan membuat DNA virus tidak dapat bergerak. Keadaan ini nih yang disebut dengan profag.
Ketika DNA bakteri melakukan replikasi secara langsung, maka Frovak pun akan melakukan replikasi. Hal ini dikarenakan DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Dengan demikian, ketika sel bakteri mengalami pembelahan, secara langsung dua anak inti sel bakteri yang mengandung Frovak tersebut juga ikut mengalami pembelahan, sehingga jumlah Frovak sama dengan jumlah bakteri sel inangnya. Yang keempat, ada tahapan sintesis. Pada kondisi ini tuh terjadi di lingkungan tertentu nih. Jadi Frovak itu menjadi aktif. Nah, Frovak juga bisa memisahkan diri dengan DNA bakteri sekaligus merusak DNA bakterinya. Kemudian menggantikan peran DNA bakteri dengan DNA virus untuk sintesis protein yang fungsinya sebagai kaspit untuk virus-virus baru dan replikasi DNA. Yang kelima, ada tahapan perakitan, yang dimana pada tahapan ini dia tuh terjadi perakitatan kapsid-kapsid virus utuh sebagai selubung virus. Nah, setelah kapsid virus utuh ini akan diisi oleh DNA hasil replikasi, kemudian terciptalah virus-virus yang baru nih. Nah, yang terakhir nih ada tahapan lisis, yang dimana pada tahapan lisis ini dinding bakteri akan pecah dan virus akan berhamburan keluar. Kemudian akan menyerang bakteri yang lainnya nih. Nah, kan tadi aku udah ngejelasin mengenai tahapan dari siklus litik dan lisogenik ya. Nah, sekarang aku mau ngejelasin nih mengenai perbedaan siklus litik dan lisogenik. Yang pertama kita akan bahas dari segi tahapannya dulu kali ya. Nah, kalau di siklus litik dia melewati tahapan adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis. Nah, sedangkan di siklus lisogenik dia melewati tahapan adsorpsi, penetrasi, integrasi, dan multiplikasi sel inangnya. Selanjutnya, dari segi pembentukan virion. Di siklus litik itu dia terjadi pembentukan virion, sedangkan di siklus lisogenik dia tidak terjadi pembentukan virion. Selanjutnya ada juga pembentukan Frovak, yang dimana di siklus litik dia tidak terjadi pembentukan Frovak dan di siklus lisogenik dia terjadi pembentukan Frovak. Nah, selanjutnya ada waktu replikasinya. Jadi waktu replikasi di siklus litik itu berlangsung cepat, sedangkan di lisogenik dia tuh berlangsung lama. Habis itu yang terakhir ada mengenai sel lisis atau sel inang lisisnya. Nah, kalau di siklus litik itu dia mengalami lisis, sedangkan di lisogenik dia tidak mengalami lisis. Jadi, apa aja sih peranan virus yang menguntungkan bagi kita? Nah, pertama itu pembuatan protein vaksin. Kedua, digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen. Yang ketiga, pengobatan biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri jamur atau protozoa yang bersifat patogen. Dan yang keempat, pembuatan perangkat elektronik. Yang kelima, pemberantasan hama tanaman. Yang keenam, produksi interferon, yaitu sejenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk. Yang ketujuh, pembuatan hormon insulin, yaitu dengan mencangkokkan virus penyebab kanker pada gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri. Nah, di balik semua ini pasti ada tujuan pembiakan virus loh. Yang pertama itu untuk pembuatan vaksin, yang kedua itu untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus, yang ketiga untuk mengetahui cara penyebaran virus, yang keempat untuk mengetahui masa inkubasi virus serta cara reproduksi, yang kelima untuk mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inang. Nah, tadi kan udah dijelaskan kan ya sama kakak Sherina mengenai peranan virus yang menguntungkan. Nah, kalau ada yang menguntungkan, jelas dong ada yang merugikan. Nah, di sini aku bakal ngebahas nih tentang peranan virus yang merugikan. Kira-kira teman-teman semua udah pada tahu belum sih wabah yang pernah terjadi di tahun 2020? Ya, betul sekali, wabah COVID-19 atau coronavirus.
yang dimana itu tuh sempat menggemparkan dunia, bahkan kita sampai diliburin 2 minggu. Salah. Maksudnya 2 tahun deh. Oke, jadi di sini aku lanjut aja ngebahas tentang peranan virus yang merugikan ya. Selain menyerang pada manusia, virus juga bisa menyerang pada hewan dan tumbuhan loh. Yuk kita bahas. Pertama-tama aku mau ngejelasin dulu nih tentang penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia ya. Yang pertama itu ada cacar variola. Nah, cacar variola ini disebabkan oleh virus variola. Yang kedua ada cacar air varicella yang disebabkan oleh virus varicella. Yang ketiga ada campak, penyakit yang disebabkan oleh morbillivirus. Yang keempat ada rubella, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus rubella. Yang kelima ada herpes simplex yang disebabkan oleh virus herpes simplex 1 dan virus herpes simplex 2. Yang keenam ada AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Yang ketujuh ada Ebola yang disebabkan oleh virus Ebola. Dan yang terakhir itu ada SARS, yang dimana ini yang sempat aku bahas di awal nih, yang disebabkan oleh coronavirus. Nah, selanjutnya aku bakal ngebahas nih tentang penyakit yang disebabkan oleh virus pada hewan ya. Yang pertama ada rabies, dia itu disebabkan oleh rhabdovirus. Yang kedua ada tumor atau kutil yang disebabkan oleh RSV virus atau Roux sarcoma virus. Yang ketiga ada tetelo yang disebabkan oleh virus NCD. Yang keempat ada penyakit mulut dan kuku yang disebabkan oleh aptovirus. Nah, yang terakhir nih, ada penyakit yang disebabkan oleh virus pada tumbuhan. Yang pertama ada mosaik atau penyakit yang disebabkan oleh virus TMC atau tobacco mosaic virus. Yang kedua ada tungro yang disebabkan oleh virus tungro. Yang ketiga ada penyakit TYLC, tomato yellow leaf curl, yaitu disebabkan oleh virus TYLCV atau tomato yellow leaf curl virus. Nah, yang keempat ada penyakit TYM atau turnip yellow mosaic yang disebabkan oleh virus TYMV, yaitu turnip yellow mosaic. Yang terakhir itu ada penyakit BGM atau Ben golden mosaic yang disebabkan oleh Ben golden mosaic virus. Wah, tidak disangka kita udah di akhir materi nih. Gimana, seru gak sih videonya? Terima kasih ya yang sudah menyimak video kami. Dan jangan lupa semangat untuk belajar terus. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video kita ya. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang elang makan kundur. Ayo pulang dan tidur. Cakep. Anak itik mendengkur. Itu tandanya dia butuh tidur. Oke.